Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Am. Ini dompetnya, Am. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Keberhasilan dan prestasi seseorang sangat tergantung pada keyakinan dirinya. Dan keyakinan diri tersebut timbul dari disiplin diri. Disiplin diri inilah yang merupakan dasar dari segala kesuksesan. Apakah itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan Anda untuk memaksa diri untuk melakukan sesuatu karena Anda tahu hal itu perlu untuk dilakukan, walaupun Anda sendiri tidak menyukainya. Mari sama-sama kita pahami bahwa semua keberhasilan adalah buah dari tindakan-tindakan. Dan untuk melakukan tindakan tersebut, kita harus memaksa diri kita melakukannya, suka atau tidak suka. Kemampuan untuk memaksa diri inilah yang harus Anda miliki jika Anda benar-benar ingin menjadi orang yang berhasil dan berprestasi. Orang-orang sukses sebenarnya sama saja dengan orang yang tidak sukses. Mereka juga senang bersantai-santai, mereka senang melakukan hal-hal yang menyenangkan. Mereka juga tidak suka melakukan hal-hal yang berat. Namun mereka tetap melakukan hal-hal yang sulit dan berat karena mereka tahu bahwa itu adalah harga dari sebuah kesuksesan. Bagi seorang pelajar, mendengarkan penjelasan guru, membaca, membuat catatan tentu saja bukan merupakan pekerjaan yang mudah.
Namun pelajar-pelajar yang sukses mampu memaksa diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan disiplin inilah yang merupakan kunci dari semua kesuksesan, keberhasilan, dan prestasi. Saat disiplin diri ini sudah kita kembangkan di dalam diri kita, maka sedikit demi sedikit keyakinan diri kita akan terbentuk. Kita pun menjadi semakin yakin pada kemampuan kita, dan rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat, kuat. Dan saat itulah akan semakin mudah bagi kita untuk membuat prestasi-prestasi selanjutnya. Inilah pola pikir para pemenang. Inilah pola pikir orang-orang yang berhasil dalam hidup. Berdisiplin memang berat, namun konsekuensi yang akan kita terima di masa depan jika kita tidak berdisiplin justru jauh lebih besar lagi. Napoleon Hill, seorang penulis Amerika, menghabiskan waktunya selama lebih dari 20 tahun untuk meneliti kehidupan orang-orang paling sukses di Amerika. Dia ingin tahu apakah yang menyebabkan mereka begitu sukses, jauh lebih sukses daripada orang-orang rata-rata. Dan hasilnya dia menyimpulkan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memiliki disiplin diri. Karena itulah ia mengatakan bahwa disiplin diri adalah kunci utama dari kekayaan. Segala sesuatu ada harganya. Dan orang-orang sukses menyadari bahwa untuk sukses mereka harus bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. Walaupun mereka harus belajar lebih banyak, tidur lebih sedikit, mereka tetap memaksa diri mereka melakukan hal tersebut untuk mencapai kesuksesan. Orang-orang yang sukses, terkenal dan dihormati sejak dulu hingga kapanpun adalah mereka yang siap untuk melakukan hal-hal yang penting namun berat dan tidak mudah. Orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan dan mudah. Jika Anda teringat tentang seorang tokoh, baik itu tokoh agama, nabi, ataupun pemimpin dunia, presiden, jenderal, mereka yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas adalah mereka yang memiliki kekuatan diri untuk melakukan hal-hal yang penting perlu dilakukan walaupun hal itu berat dan sulit. Namun mereka mampu memaksa diri mereka untuk menjalankan tugas mulia mereka dengan sebaik-baiknya. Maka untuk menjadi seorang pelajar yang sukses, Anda harus belajar untuk memaksa diri Anda menjalankan rencana-rencana yang Anda buat. Anda harus bisa menunda kenikmatan sesaat untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar di masa depan. Kemampuan untuk menunda kenikmatan jangka pendek inilah yang merupakan kualitas utama seorang pemenang. Saat waktu belajar datang, fokuslah pada pelajaran. Saat waktu untuk membaca buku datang, paksalah diri untuk membaca. Disiplin-disiplin inilah yang akan membawa Anda untuk bisa mengembangkan keyakinan dan kepercayaan diri untuk meraih prestasi akademik terbaik dalam hidup Anda. Nikmatilah saat-saat Anda berjuang untuk belajar dan menguasai pelajaran Anda, karena sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, tidak ada kenikmatan kecuali setelah berlelah-lelah. Dan Imam Syafi'i, salah satu ulama fikih yang paling terkenal dalam sejarah, mengatakan, dan bersusah payahlah karena kenikmatan hidup ada dalam bersusah payah. Wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasab. Orang-orang yang sudah terbiasa berjuang dan bekerja akan merasakan bahwa sesungguhnya dalam kelelahan tersebut ada kepuasan dan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang malas. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya bersusah payah, bekerja keras, berjuang keras untuk hal yang positif adalah suatu kenikmatan hidup yang luar biasa.
Sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan bercerita satu kisah nyata yang sangat bagus jika didengarkan sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi kita dalam bekerja dan berkarya. 12 tahun yang lalu, seorang wanita dari Asia datang ke Perancis untuk kuliah di salah satu universitas terkenal di Paris. Dia memang cerdas, bahasa Perancis dan Inggrisnya pun sangat baik sehingga lulus seleksi. Sejak mulai kuliah di hari pertama, dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Paris menggunakan sistem otomatis. Artinya, Anda membeli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin. Setiap pemberhentian kendaraan umum memakai cara self-service dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Bahkan pemeriksaan insidentil oleh petugas pun hampir tidak ada. Bukan karena manajemennya buruk, tapi unsur trust atau kepercayaan dan tertib sosial di sistem transportasi kota Paris memang sudah sangat baik. Akhirnya lama-kelamaan, si mahasiswi tersebut menemukan kelemahan sistem ini. Dan dengan kecerdasannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus membeli tiket dan dia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak membeli tiket sangatlah kecil. Sejak itu, dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Ia menganggap hal itu sebagai salah satu cara penghematan sebagai mahasiswa miskin yang dengan cara apapun kalau bisa irit ya diirit. Dia bahkan merasa bangga karena dianggapnya itu sebagai kehebatan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 4 tahun pun berlalu, perempuan muda itu pun tamat dengan cum laude dari fakultas favorit dan universitas ternama di Paris dengan angka indeks prestasi kumulatif yang sangat bagus. Hal itu membuat dirinya penuh percaya diri. Setelah wisuda, gadis itu pun mulai mengajukan aplikasi surat lamaran kerja ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Pada mulanya semua perusahaan yang dikirim surat lamaran via email merespon dengan sangat baik karena IPK-nya yang tinggi dan lulusan universitas top di Paris. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya menolaknya dengan berbagai alasan. Hal ini terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya membuat si gadis merasa jengkel dan marah. Dia bahkan sampai menuding perusahaan-perusahaan itu rasis karena tidak mau menerima warga negara asing meski lulus cum laude dari universitas ternama di Paris. Akhirnya pada suatu hari, karena penasaran bercampur dongkol, dia memutuskan mengadukannya ke Departemen Tenaga Kerja Prancis yang ada di Paris. Dia ingin melapor sekaligus ingin tahu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut menolaknya. Tapi ketika bertemu dengan salah satu petugas di kantor Departemen Tenaga Kerja di Paris tersebut, ia mendapatkan penjelasan yang tidak ia duga. Berikut adalah dialog mereka. "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan, kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya, berdasarkan kemampuan Anda, sebenarnya Anda adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Jika begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Jadi begini, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum." Si gadis itu pun kaget. "Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya?" "Perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk negara ini. Saat itu, petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu." "Oh, waktu itu karena saya tidak ada uang kecil saja," jawab si nona. Tidak, kami tidak bisa menerima penjelasan Anda seperti itu. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap." Si gadis itu pun menjawab, "Baiklah, tapi itu kan bukan kesalahan besar. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah kan masih bisa," jawab si gadis. Petugas itu pun berkata, "Maaf, kami tidak menganggap demikian, Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya." Banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Prancis bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberi tanggung jawab atas tugas di suatu wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaan Anda. Hampir semua perusahaan besar di Prancis itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, Nona.
Dan saya berani katakan, di negara kami bahkan di seluruh Eropa, tidak akan ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Pada saat itu, si gadis seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya dan merasa sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat ketika nasi sudah jadi bubur atau peristiwa buruk telah terjadi. Perkataan petugas yang terakhir membuat hatinya bergetar dan sangat menyesal. Ia akhirnya terdiam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apapun. Sahabat Bagai Studio, ada pesan moral yang sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata mahasiswi pintar tersebut. Moral dan etika itu amat sangat penting, bahkan ditempatkan di atas kepintaran, kecerdasan, atau kejeniusan. Dalam kehidupan sosial, moral dan etika seseorang bahkan bisa menutupi kekurangan kecerdasan, tapi IQ atau kepintaran, bagaimanapun tingginya, tidak akan bisa menolong etika moral dan integritas yang buruk. Samuel Johnson, sastrawan Inggris, mengatakan, pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sedangkan Clive S. Lewis, profesor di Universitas Oxford dan penulis novel terkenal di Inggris, mengatakan, integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas dan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki manusia. Sampaikan kepada sahabat Anda, rekan, keluarga, karena cerita ini sangat baik untuk diketahui. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa. There is not a day that I wake up that I don't feel like going back to sleep, or that I don't have anxiety about what my day is going to bring. And you know what I do? I wake up and I go handle it. And you have to understand, if you don't execute on the plan, if you don't get up in the morning when you're feeling tired, scared, if you don't execute, you're not just cheating yourself. You're cheating your family, you're cheating your employees, you're cheating your team, whatever you're a part of. Your biggest enemy is you. It's you against you. The only person that gets in your way is you. Nobody else. It's you. I need you to confront you because you're the one holding you up. I need you to look in the mirror and tell you, you are not going to do me like this no more. You're not going to continue to sabotage me. You're not going to keep procrastinating. You're not. You know you should be further in life, but you keep letting you slide. Hold you accountable and don't let you off the hook. If for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, what would you be like? What would happen if you just stopped wasting the opportunities that are in front of you? You'd be 10 times more efficient, 20 times more efficient. You have no idea how efficient people get. I want you to challenge you the last quarter this year to do something you've never done before, to have something you've never had before. They're not going to give it to you, but if you're willing to get up every day and go take it, if you're willing to get up every day and work for it, if you're willing to get up every day and grind from sunup to sundown, you can have the life that other people dream of. And I don't negotiate with myself. Most of us come out here, we explain away why we can't do shit, and we stick in this negotiation process in our mind. You can't negotiate these things. They're definites. If you really want to change your life, do so by learning how to be gritty. Do so by learning how to be resilient. Do so by showing up time after time after time after time, long after everybody else has lost interest in showing up, and you will get where you want to go. Just keep pushing forward. With enough action, any goal can be achieved. Everything that is great comes from being in a position of uncomfortable. And if you can get used to being uncomfortable, your fucking limits are non-existent. There are no shortcuts. There are no hacks. If you want to take the easy road, I promise you it's longer and more painful than the hard road. Choose the hard path, the path of responsibility, hard work, and sacrifice, the path of discipline, humility, and ownership that ultimately leads to freedom. It won't be easy. It will demand everything you've got to give, but you can do it. Discipline equals freedom. That's not a contradiction, it's an equation. Discipline is the path to freedom. Discipline is the driver of daily execution. Discipline defeats the infinite excuses that hold you back. Make discipline part of your daily life,
and your daily life will get better.